Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ristin Wulandari Channel dan kali ini Ristin Wulandari mempunyai sebuah gambar ini ya. Gambar pemandangan laut di malam hari. Ini sangat bagus sekali dan ini lumayan gotik ya. Dan satu lagi saya juga udah download di Pinterest. Gambar si Nona cantik ini lagi santai-santai duduk di sofa ya. Oke. Kira-kira akan kita apakan ini gambar-gambar ini? Oke, langsung saja kita eksperimen ya, eksperimen manipulasi antara gambar cewek yang lagi santai di sofa, kemudian dengan gambar the night ocean gitu ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu Photoshopnya dan kita masukkan dulu gambarnya ini dan ini bisa di-download nanti. Linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, saya akan matikan dulu layar background. Saya akan matikan dulu layar background. Kemudian ini kan di apa ini namanya smart object ya. Lalu saya akan rasterize layer dan ini saya akan ganti menjadi model kayak gitu. Nah, kalau udah seperti ini, saya perbesar dulu dan akan saya seleksi. Oke, saya akan menggunakan Quick Selection Tool. Hardness-nya saya akan turunkan menjadi 77% dan untuk spasinya 25%. Dan akan saya seleksikan di sini. Di area model. Pelan-pelan saja menyeleksinya karena ini gambar dengan resolusi yang rendah ya. Dan juga antara background dan gambarnya ini warnanya hampir sama. Oke, jadi pelan-pelan saja. Teng teng teng. Kita perbesar dulu supaya jelas. Terus mana yang bagian ini nih. Ini masih terseleksi semuanya. Dari pinggir-pinggir dulu. Oke. Saya akan memperkecil skalanya dulu. Nah, ini. Terus kita periksa dulu dan pastikan bagian-bagian yang belum terseleksi dengan bagus. Ini di sofanya masih sangat kasar sekali. Akan saya coba rapikan. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita rapikan dengan menggunakan tool namanya Refine Edge. Nah, klik aja di Refine Edge. Nah, ini saya kasih warna putih aja ya. Saya kasih warna putih. Refine Edge. Saya kasih warna putih dan smart radiusnya saya centang gitu. Dan untuk radiusnya saya kasih ke 0,3 aja. Dan saya perbesar lagi. Dan bisa dilihat teman-teman di bagian rambutnya ini masih acak adul ya. Jadi perlu dirapikan. Kita atur dulu presetnya di sini. Lalu jika sudah, kemudian seleksinya di sini saya pilih ke new layer with layer mask. Kayak gini. Lalu klik OK.
Nah, seleksinya seperti ini teman-teman, dan ini cukup menyenangkan menyeleksi dengan menggunakan Quick Selection Tool ya. Lalu akan saya aktifkan layar background-nya. Ini udah kelihatan ya. Dan oke, langsung kita manipulasi saja. Saya akan pilih dulu ini model kopinya, kemudian tekan Ctrl T pada keyboard. Tekan Ctrl T pada keyboard, lalu saya resize. Shift, tekan Shift, Alt pada keyboard, lalu kita resize seperti ini. Oke, dan ini taruh di pinggir sini ya. Kurang kecil ya. Kita kecilkan lagi. Klik checklist. Saya perbesar dengan menekan Ctrl plus pada keyboard untuk memperbesar lembar kerja. Dan saya akan aktifkan layar background. Kemudian saya akan menyeleksi beberapa bagian lautan ya, dengan menggunakan lasso tool aja inilah. Oke, sebagai contoh seperti ini. Kalau udah terseleksi seperti ini, teman-teman tinggal tekan Ctrl C. Oke. Lalu kita pindah di layar ini. Layar satu ini kita pindah ke bagian yang paling atas hingga menutupi bagian-bagian ini, dan akan kita hapus beberapa bagian supaya sofa ini terlihat sedikit tenggelam kayak gitu ya. Fill-nya ini saya turunkan dari 100 menjadi 68% untuk memudahkan kita. Setelah itu saya akan menggunakan eraser tool. Nah, hardness-nya ini teman-teman saya pakai 0%, hardness di 0% ya, dan untuk size-nya untuk size brush-nya ini kondisional. Jadi bisa 20 pixel atau lebih tinggi atau lebih kecil lagi, dan saya akan menggunakan 20 pixel, dan saya akan mulai menghapus pada bagian-bagian sini teman-teman. Nah, pelan-pelan. Oke, kalau sudah, fill-nya saya besarkan lagi ke 100%. Oke, ini udah nampak sedikit tenggelam ya untuk sofanya, dan kakinya sudah menyentuh air gitu ya. Nah, cuman ini masih ada beberapa bagian yang kok ini ada garisnya ya gitu ya. Kita hilangkan dulu. Oh, sorry, ini harusnya menggunakan brush ini. Nah, ini kita hilangkan dulu garisnya. Oke. Kalau sudah, saya perlu membuat agak sedikit gelap ya dengan pilih image, adjustment, lalu levels, atau bisa dengan menekan Ctrl L pada keyboard. Oke, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah, saya akan memberikan sebuah bayangan ini ya, bayangan lautan ini, ya putih-putih kayak gitu ini. Oke, di atas ini saya akan membuat new layer baru dengan cara tekan Shift, Ctrl N pada keyboard, lalu akan muncul layer 2 kayak gini, dan saya akan ganti namanya menjadi shadow atau bayangan. Lalu klik OK. Nah, ini ada cara yang pertama. Cara yang kedua bisa juga dengan aktifkan di sini di layar model copy, kemudian menggunakan lasso tool. Nanti kita akan coba caranya dengan berbagai cara ya. Dan bisa digambarkan di sini sesuai dengan kontur ini ya, bayangan yang putih ini. Kalau udah, tekan Ctrl J pada keyboard. Nah, muncul seperti ini. Dan ini bisa langsung pakai Ctrl L
untuk membuat agak terang kayak gitu ya. Nah, kayak gini, ini bisa dilakukan dan tinggal kita hapus pada bagian-bagian yang tidak kita butuhkan dengan menggunakan eraser tool. Oke, ini cara yang pertama, ini tidak saya pakai. Kemudian saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan membuat shadow di sini ya. Layer shadow sama juga dengan dengan menggunakan lasso tool. Kemudian saya akan mengarahkan lasso toolnya sesuai dengan warna ini ya, dari rembulan ini. Dan akan saya kasih ini warna menggunakan Paint Bucket Tool, dan untuk warnanya saya akan menggunakan warna ini teman-teman. Nah, menggunakan color picker warna agak grey ya, lalu timbangkan di sini. Oke, kalau sudah tekan Ctrl J pada keyboard. Nah, kalau udah seperti ini, kita perlu membuat ini menjadi blur dulu ya. Pilih filter, kemudian pilih blur, dan pilih blur gitu aja. Kalau dirasa belum cukup, kita bisa menggunakan dengan cara manual. Kita pilih blur tool. Nah, blur tool ini, nah udah. Terus presetnya hardness-nya 100%. Untuk size-nya itu kondisional. Untuk strength-nya 50%. Dan kita sapukan di pinggir-pinggirannya ini. Kita sapukan di pinggir-pinggirannya. Biar nampak tidak kasar ya. Oke, setelah dirasa cukup blurnya, kemudian saya perlu menghapus beberapa bagian dengan menggunakan eraser tool. Lalu hardness-nya itu di 0%. Saya perbesar dulu gambarnya. Nah, kayak gini aja. Setelah itu saya akan kasih fill-nya berkurang ya. Kasih fill-nya berkurang seperti ini. Dan akan saya rapikan lagi di bagian sebelah sini. Oke, dan saya perlu pencahayaan lagi yang lebih terang dengan cara klik image, kemudian adjustment, dan brightness and contrast. Brightness akan saya tambah. Kontrasnya, oh ini nggak berefek ya. Saya tambah juga menjadi 58%. Oke, setelah itu blend mode-nya saya pilih aja, sesuaikan ke screen aja ya. Ke color dots. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Di sini udah nampak ada bayangan ya, udah terkena cahaya rembulan ini di bagian kakinya di sini. Oke, dan hasil akhirnya seperti ini teman-teman, dan ini tampak mendekati realistik ya. Tinggal bagaimana cara menyeleksinya dengan bagus gitu. Kalau seleksinya itu dikerjakan dengan rapi, saran saya kalau ingin seleksi dengan rapi itu menggunakan pen tool ya. Tapi memerlukan waktu yang relatif lama gitu. Dan kali ini saya menggunakan seleksi dengan Quick Selection Tool dan hasilnya seperti ini. Dan ini sudah lumayan realistik. Oke, sekian tutorial dari Ristin Wulandari. Semoga tutorial manipulasi foto ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan apabila teman-teman menyukai video yang semacam ini, silahkan, nggak perlu sungkan-sungkan, klik aja tombol subscribe ya. Dan apabila teman-teman yang baru bergabung,
suka dengan video-video yang seperti ini dan pingin dibuatkan tutorial, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Nanti admin akan membacanya dan akan membuatkan tutorial sesuai dengan permintaan dari teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya.